Progo Media Binangun Cemerlang TV.co.id. Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta merupakan wilayah yang memiliki beragam budaya, pertanian, potensi pariwisata serta banyak UMKM yang perlu didorong agar berkembang dan maju. Dengan demikian diharapkan mampu mensejahterakan rakyatnya. Memasuki bulan Juli tahun 2024, banyak tokoh masyarakat dan politisi angkat bicara berkait potensi yang ada. Diangkat ke masyarakat untuk menjadi bahan rencana dalam kepemerintahan. Satu di antara yang angkat suara adalah Yusron Martova dari Bojongkulon, Kapanewon, Panjatan. Pria ini namanya berkibar karena Yusron merupakan politisi santun yang berpengalaman serta banyak kawan, sehingga wajar saja masyarakat mendorong dan mendukung dirinya untuk berkiprah menjadi bupati atau wakil bupati di Pilkada November tahun 2024. Ketika tim media ini melakukan agenda wawancara pada hari Ahad tanggal 21 Juli tahun 2024 di rumahnya, politisi kebangkitan bangsa itu menyambut baik adanya program podcast Media Binangun Cemerlang TV. Ia hadir dalam program podcast BCTV. Warga banyak yang menyimak dalam rangka partisipasi membangun wilayah dari berbagai kepentingan. Yusron yang pernah menjadi wakil rakyat selama 2 periode, tentu tidak asing bagi masyarakat, sebab banyak hal positif yang telah dilaksanakan saat menjadi wakil rakyat di Wates. Sementara itu ketika berbincang dalam podcast, mengatakan ke depan memang Kulon Progo harus berbenah dan ada perubahan dari bidang ekonomi, sosial, pembangunan maupun lainnya. Perlu terobosan yang nyata dan tidak hanya pernyataan simbolis, tetapi harus kerja nyata untuk bisa mensejahterakan rakyat secara umum. Potensi yang ada seperti di pegunungan menoreh maupun di sisi selatan kawasan pantai juga perlu terobosan serta pengelolaan yang baik sehingga bisa meningkatkan perekonomian. Apalagi angka kemiskinan di Kulon Progo masih tinggi sekitar 16,5%. Maka skala prioritas harus ada, kata pembina Ormas PGN dan GMK tersebut. Nah, seperti apa penjelasannya, simak berikut ini dalam wawancara eksklusif Binangun Cemerlang TV.co.id. Dan terima kasih telah menyimak. Jumpa lagi para pemirsa dengan media Binangun Cemerlang TV.co.id. Yuk kita simak yang detail membutuhkan tentang hal ini. Iya. Memang selama ini kita di Kulon Progo dalam kurun waktu yang sudah agak lama. Kulon Progo dalam hal ini ada beberapa organisasi yang mendorong masyarakat dan elemen yang lain untuk kita ikut ambil bagian dalam proses suksesi. Nah, dari modal itulah kemudian kita mempertimbangkan untuk bahwa perubahan tidak hanya konsep, tidak hanya gagasan, tapi kemudian juga tidak bukan hanya pernyataan, tapi kenyataan dan tindakan yang kualitas ya, kualitas dan kita menyiapkan program-program agenda aksi prioritas yang harus dituntaskan dalam periode yang akan datang pasca 2024. Nah, agenda prioritasnya apa? Bahwa Kulon Progo itu populasi penduduknya secara Kulon Progo kita bisa sampai dengan 900. Tetapi persentase warga masyarakat Kulon Progo yang berumur berat dalam hitung ini ya, perlu tindakan penanganan khusus berkaitan dengan persoalan sehingga yang tahu betul mengenai persoalan ini ya mestinya kita yang concern terhadap persoalan itu, masalah kemiskinan, masalah penempatan kerja, kemudian masalah jaminan kesehatan, kemudian masalah perbaikan ekonomi UMKM, kemudian masalah infrastruktur,
persoalan yang berkaitan dengan persoalan masalah keagamaan, toleransi dan sebagainya itu masyarakatan ya menjadi prioritas. Sehingga menurut kami bahwa ini tidak bisa dilakukan secara normatif, tapi harus dilakukan secara manual. Tidak hanya sekedar pernyataan, tetapi adalah itu kenyataan yang harus dilakukan seperti bentuk tindakan konkret. ada pergerakan beliau. Ada pergerakan yang ada. Nah inilah kemudian rekan kita itu betul dari mana, siapa, gagasannya apa, faktanya apa, kemudian harus bagaimana, itu harus terukur. Sehingga menurut kami kita dorong kemudian untuk ikut ambil bagian dalam perjalanan persoalan masalah itu, sehingga kita serius dalam rangka untuk segera di mana masyarakat segera sampai mungkin untuk lebih maju, kemudian mempunyai keterlibatan di dalam soal masalah pembangunan dan tentunya perbaikan ekonomi dan daya beli masyarakat ini perahu kita untuk segera sampai. Saya kira itu. Apa yang kira-kira sangat mendorong terus ada gagasan masyarakat itu untuk apa yang mensupport Bapak? Sepertinya ini kan menguat Pak. Ya, bahwa kita di generasi muda ini memang dan masyarakat menghendaki perlu ada perubahan yang ekstrim di Kabupaten Purwokerto, bahwa kita tidak hanya sekedar menjadi sebuah pemimpin yang cukup baik. Kalau pemimpin yang cukup baik itu baik dengan siapapun sudah merasa cukup dan tidak merugikan siapapun sudah merasa cukup, ya, cukup baik. Tetapi tidak hanya cukup itu, harus naik kelas. Ya, pemimpin yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, mereka yang memilih, yang mengharapkan pilihannya. Dan ini ke depan keluasan pemikiran itu menjadi bagian dari supporting masyarakat dengan Bapak sendiri. Ya, ini adalah merupakan bentuk aspirasi, merupakan sebuah unek-unek masyarakat atau ganjalan yang untuk Kulon Progo ini tidak hanya sekedar bicara, tidak hanya sekedar konsep dan gagasan, tidak hanya sekedar pernyataan, tetapi adalah kenyataan dan gerakan tindakan konkret untuk menuju perbaikan, yang lebih baik Yang dari segala aspek. Oke, pemirsa, ini sudah sangat menarik untuk kita simak. Namun saya masih penasaran juga yang lainnya, karena Kulon Progo ini sebenarnya banyak potensi ya, baik mulai dari wisata Pantai Selatan, ada lokasi zona utara, ada zona tengah. Gimana Pak menanggapi 3 zona itu kan punya potensi masing-masing. Sementara tadi Bapak menyampaikan masih ada sekitar 16% nah kemiskinannya. Gimana nanti mengurai tentang itu? Ya, nanti Kulon Progo itu terbagi dari beberapa kawasan Menoreh, kemudian kawasan Ngarai dan kawasan Pantai Selatan. Nah, pemerintah daerah mestinya melakukan sebagai intervensi perbaikan berdasarkan potensi dari masing-masing itu. Kalau misalnya kemudian dari Pantai Selatan itu berpotensi berkaitan dengan masalah pertanian sapi, kemudian pertanian kelapa, kemudian juga banyak kemudian peternakan, itu kita support pemerintah berdasarkan potensi yang ada di kawasan dimaksud. Turun di situ, bukan kemudian ini wilayah Pantai Selatan yang pertanian dan kemudian peternakan sapi karena mereka di pertanian itu sudah menanam banyak potensi rumput gajah, tetapi diintervensi dengan kambing PE yang potensinya mestinya ada yang ada di utara. Nah, di utara itu menurut saya adalah kaitannya dengan persoalan masalah perkebunan buah, seperti buah musiman seperti durian, seperti manggis, seperti cengkeh, kemudian juga di sana banyak pariwisata. Nah, itu potensi yang ada di sana kemudian kita tingkatkan, kita dorong sedemikian rupa supaya bahwa potensi itu yang ada di kawasan itu benar-benar menjadi perhatian, dimaksimalkan. Seperti kawasan Menoreh lah khususnya yang ada di kota
kota kaitannya dengan kawasan Sermo, kemudian juga misalnya ada Mira dan sebagainya, Villa Semut dan sebagainya itu ditingkatkan, yang kualitasnya posisinya ditingkatkan, kemudian masyarakat kemudian ditopang dengan aktivitas dimasuk kemudian dijamin. Nah ini kan kemudian bisa menambah produktivitas pemerintah. Nah ini pemerintah harus hadir. Nah dari ketika tersebut juga ada yang perkembangan gimana tentang UMKM. Mungkin tadi kan bicara tentang UMKM itu kan banyak sekali produk masyarakat itu satu tadi Mira tadi itu dari kelapa itu gimana untuk mengembangkan karena potensi untuk menaikkan citra dan ekonomi masyarakat gimana gagasan bapak ini kita ikut mendorong lah. UMKM di Kulon Progo itu berkembang dengan besar. Kemudian pemerintah harus hadir dan ikut mendorong supaya UMKM merupakan tonggak untuk peningkatan ekonomi yang ada di kelas menengah. Ya, karena itu pedagang, kemudian pengrajin, kemudian pembatik, kemudian pelaku-pelaku yang lainnya itu kemudian didorong sedemikian rupa untuk satu diberikan sebuah penambahan skill, kemudian produktivitasnya posisinya juga bagus, dan kemudian memfasilitasi bagaimana UMKM itu sudah bisa meranjak kepada kelas ekspor. Nah kalau kemudian sudah meranjak kepada kelas ekspor itu tentunya akan sangat menaikkan potensi daya beli ekonomi masyarakat UMKM. Nah pelakunya ini sangat banyak sekali. Kasih bekal gitu ya, kasih bekal, kemudian posisinya pemerintah daerah memberikan edukasi, kemudian produktivitasnya posisinya juga dijaga, kemudian pasarnya posisinya juga disapa. Ini kemudian pemerintah daerah harus wajib untuk kemudian mendorong supaya UMKM itu ya pemerataan gitu. Oke pemirsa, banyak kupasan terkait dengan Progo ini. Namun saya tetap masih juga penasaran apa sih yang bisa membangkitkan apa Pak kuncinya untuk bisa langsung green gitu masyarakat biar langsung action, karena sudah ada bandara yang sudah dibangun, kawasan monorail juga perkembangan cukup besar. Apa Pak yang bisa langsung setelah engine hidup kuncinya itu apa? Perencanaan ini perencanaannya di pemerintah daerah posisinya harus direncanakan dengan baik. Perencanaannya posisinya harus inline dengan kegiatan ini. Jadi perencanaan kemudian kegiatan dimaksud itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Harus inline lah posisinya. Kemudian harus ada sebuah evaluasi output bahwa dari perencanaan kemudian pelaksanaan program kemudian evaluasinya itu terukur sehingga nantinya semuanya itu posisinya bisa inline, apakah keberhasilannya di mana, kendalanya di mana, kemudian apa gangguannya, kemudian bermanfaat atau tidak, apakah program kegiatan setelah dianggarkan kemudian terjadi persoalan, nah itu kan kemudian dievaluasi. Nah hal itu kemudian menjadi ranah pemerintah daerah untuk memang segera melakukan percepatan inventarisasi terhadap potensi masyarakat yang dianggap prioritas dan segera untuk pemerintah harus melakukan edukasi dalam hal ini pemerintah daerah melalui OPD terkait untuk memotret terhadap sebuah potensi yang ada sehingga kaitannya dengan persoalan masalah itu adalah programnya tepat sasaran. Makanya tentunya langsung kendaraannya jalan Ya, karena gerbongnya Progo kan sudah besar, penumpangnya juga sudah siap beli tiket atau sudah di dalam gerbong tersebut ya. Nah ini kan tinggal start jalan dengan mana itu tadi ya. Oke pemirsa, ini hal yang perlu kita simak yang satu ini karena memang demikian apa ya beberapa orang ini. Nah tentu ini menjadi bagian PR tapi juga menjadi suatu apa ya tangguh ya Pak, tangguh untuk bisa membangun tambahnya nih setelah beberapa hal Bapak bisa pandang dan masyarakat juga akan memandang sepertinya satu
Iwan ya Pak. Ya. Nah, gimana untuk mengembangkan dulu selaku Dewan dan sekarang ini juga selaku pengusaha ya Pak ya, tapi sudah tidak lepas dari Dewan hingga sekarang ini. Apa Pak yang tadi kan bukti, sekarang apa yang langsung bisa menjadikan suburnya untuk bisa UMKM itu langsung berkembang? Apa ini? Iya, saya memang pernah jadi anggota DPR itu di tahun 2004, 2009, 2014. Nah, setelah itu memang saya sudah tidak maju lagi dan kita kemudian menitipkan aspirasi itu. Oh masih Ya, 2004 sekarang dan kemudian 2014, sekarang 2014 sampai 2014 menitipkan aspirasi itu dari saya. Nah, kemudian dari pengalaman yang sudah ada yang sudah kita jalankan, bahwa memang pergerakan dan keberanian untuk mengadvokasi, kemudian membantu, kemudian pemerintah daerah itu hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama pelaku UMKM itu posisinya memang segera dilakukan penataan berdasarkan potensi, kemudian dari potensi yang ada dari pelaku nanti adalah apa saja yang modal, apa saja yang pasar, kemudian sudah ada potensi. Kalau itu memang kami mendapat perbaikan ekonomi melalui UMKM ini. termasuk di Prioritas. masyarakat yang sudah sejahtera. Iya. Itu tentunya pemerintah bersama. Ini butuh sentuhan ekonomi masyarakat. Nah, para pemirsa, kita ulik lagi berkaitan dengan pilkada. Ada banyak berseliweran nama-nama di lapangan, itu sudah banyak yang muncul baik melalui apa nama, selebaran atau mungkin medsos yang dapat membantu masyarakat. Nah, bagaimana Pak Iswan ini dilirik atau didorong untuk bisa itu seperti apa? Pak Iswan juga akan menjawab. Seperti apa Pak Iswan berkaitan dengan ini rencana atau sudah melirik untuk bisa menjadi bagian dari Pemda Kulon Progo? Itu partainya apa, dorongannya juga koalisinya seperti apa kira-kira ini? Prediksinya. Sepertinya kan ini Kulon Progo ini kan menarik banget tahun ini karena yang itu Sleman dan Kulon Progo ini sepertinya ramai berusaha Jadi memang karena kita sebagai kader partai, kita PKB di kelompok oleh karena itu saya kira awal-awal Agustus lah itu mulai agak tampak karena kan pendaftarannya di KPU kan kira-kira tanggal 24 sampai tanggal 27 Agustus lah itu ya sudah ada semuanya cepat akhir lah saya kira itu. Untuk itu ya masih dalam proses penjajakan negosiasi karena kan harus berkoalisi dengan partai lain, kemudian partai lain dan sebagainya di internal partai politik masing-masing kan pada proses legislasi. Jadi
belum bisa menjelaskan secara jelas, tapi mudah-mudahan lah nanti ya terus minggu kedua minggu ketiga. Kira-kira dari semua calon partai-partai yang ada itu perlu kemungkinan menunggu rekom. Ya menjadi teman-temannya masing-masing. Oke pemirsa, masih kita lanjut, tadi sudah banyak diberikan banyak hal dari UMKM, juga apa-apa yang tidak ini ya, wartawan itu pasti penasaran ya kegiatan itu yang sosialnya, kegiatan sosial selain keagamaan apa saja, karena kan begini Pak, di kelompok ini kamu itu banyak sekali ya, sementara butuh bimbingan mengembangkan potensi, mengembangkan masyarakat. Apa sih langkah-langkah yang selama ini yang sudah ditempuh untuk bisa dikembangkan? Kebetulan kan saya di sosial kemasyarakatan sebagai ketua Ormas Pak ya, Ormas Warga Nusantara sebagai ketua dan latar belakang dari santrian keagamaan kemudian di ormas lain saya memang selalu berinteraksi artinya masyarakat di Ponorogo itu mulai dari tingkat bawah, menengah dan kalangan para pemimpin desa itu kan komunikasi ya selama ini. awal Ada juga Pak ini bagaimana terus mungkin ini kan juga ditunggu oleh masyarakat dan juga mungkin generasi muda perjuangan yang akan bisa mengobarkan semangat ya bahwa Pangeran Diponegoro itu menurut sejarah yang kita bisa lihat dan kita pelajari bahwa kultur kita dari tahun 1820 sehingga perjuangan Pangeran Diponegoro yang pernah di Kabupaten Ponorogo tentu ada beberapa tempat yang pernah ada beberapa yang pernah menjadi pendukung untuk melawan penjajahan. Kemungkinan juga sangat berinteraksi dengan masyarakat Jawa itu, sehingga kemungkinan dari anggotanya, pasukannya, kemudian anak buahnya Pangeran Diponegoro pasti ada anak buahnya. Maka oleh karena itu dari Pangeran Diponegoro sampai dengan kisah itu yang menurut cerita itu makamnya ada di Wates, kemudian ada di Kaliandung. Menurut saya ini perlu ditelusuri lagi, kemudian sosialisasi kepada masyarakat tersebut bahwa ada tokoh besar yang ada di Ponorogo ini untuk mengusir kebenaran dan mereka itu adalah
masyarakat kami tentunya sangat mendukung sepenuhnya kalau bisa dari anak turun dan semua leluhur itu bahwa ada jalan yang sebagai tokoh pahlawan yang nantinya perlu diingat anak kita supaya lebih artinya itu telah menjadi bagian dari simbol perjuangan. Ya, betul. Artinya begitu. Saya sepakat kemudian kemarin Pak silaturahmi dan mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dan itu kita lihat mendukung itu positif informasi pesan pada masyarakat Ponorogo yang mendapatkan pendapat dari ekonomi apa juga mendorong kelompok ke depan pemilu maupun kesuksesan pemilu. saya mengharapkan partisipasi masyarakat Kulon Progo secara aktif Mudah-mudahan bermanfaat. Jaya, jaya, jaya.